Bab 551. Benar-benar tidak. Ragnar tidak pernah membayangkan Tuan Song akan menolak begitu saja. Tampaknya Tuan Lagu Tua bahkan tidak memikirkannya, jadi dia menolaknya. Mengapa? Mengapa? Keluarga Wu lebih kuat dari keluarga Song. Putra ini adalah cucu tertua dari keluarga Wu. Terus terang, dia adalah talenta muda paling luar biasa di Aurous Hill. Berapa banyak gadis dari keluarga besar yang bahkan berinisiatif untuk menyerah, agar bisa berhubungan dengan putra ini. Dia suka Warnia, yaitu memberikan wajah keluarga Song. Bagaimanapun, itu adalah keluarga Song yang memanjat menggunakan Wu. Ada 10.000 alasan untuk setuju, tetapi seharusnya tidak memiliki setengah alasan untuk menolak. Tapi mereka menolak tanpa ragu. Kenapa? Mengapa mereka sangat meremehkan keluarga Wu? Jadi, dia bertanya sedikit dengan marah. Paman Song, apakah menurutmu Roger kita tidak layak untuk Warnia MU? Tuan Tua Song ingin mengatakan sesuatu secara tidak sadar. Dia tidak pantas. Lelucon internasional, apa yang kamu buat dengan saya? Bisakah Roger dibandingkan dengan Tuan Wade? Di matanya, putra yang berharga ini, dibandingkan dengan Tuan Wade, bahkan tidak sehelai rambut pun. Bagaimanapun, bayi laki-laki ini tidak memiliki kemampuan untuk membuat lelaki tua itu muda bahkan selama sebulan. Tapi Tuan Wade bisa membuatnya muda setidaknya selama 10 tahun. Selain itu, Tuan Wade memiliki kemampuan luar biasa untuk mencapai langit. Bagaimana bisa seorang junior di keluarga Wu memikirkan hal itu? Bagaimanapun, keluarga Wu adalah teman keluarga dari keluarga Song. Jadi Song tidak bisa berbicara terlalu belak-belakan. Jika tidak maka akan sangat menyakitkan bagi mereka. Jadi dia berkata dengan tenang, Ragnar, jangan terlalu bersemangat. Hal semacam ini bukanlah keputusan terakhir saya. Seperti yang Anda ketahui, kebebasan cinta, kebebasan menikah, dan urusan Warnia semuanya tergantung pada keputusannya sendiri. Tidak mudah untuk mengambil keputusan dari tempat saya di zaman dan zaman ini. Ragnar menggelengkan kepalanya dan berkata, Paman Song, apa kamu tidak tahu apa yang terjadi di keluarga kita? Dalam keluarga kita, tidak peduli anak laki-laki atau perempuan, tidak ada yang namanya kebebasan cinta dan kebebasan menikah. Anda harus mengikuti pengaturan keluarga. Paman Song, jika Anda setuju, saya yakin Warnia tidak akan membangkang Anda. Jenis keluarga mereka selalu memperhatikan keluarga dan pernikahan yang tepat. Dia awalnya berpikir bahwa selama dia meminta Warnia untuk menikahi Roger, Tuan Lagu Lama akan setuju dengan sukacita. Bagaimanapun, keluarga Wu masih di atas keluarga Song dalam hal kekuatan, dan Warnia akan menganggap ini sebagai pendakian yang tinggi. Dan usia Warnia juga pas, bahkan melewati usia pernikahan terbaik. Bab 552. Dalam keluarga besar teratas ini, anak perempuan biasanya berusia 20-an, dan pernikahan mereka sudah dijadwalkan. Selain itu, kebanyakan dari mereka berusia 22 atau 3 tahun dan segera menikah setelah lulus dari perguruan tinggi. Maka Ragnar berharap Pak Song bisa langsung menceritakan hal ini kepada Warnia, bahkan langsung memintanya untuk menerima pernikahan tersebut. Kebanyakan gadis dalam keluarga besar memiliki kesadaran tentang pengaturan keluarga untuk pernikahan. Selama penatua keluarga membuat pengaturan, generasi muda secara alami akan mematuhinya. Pastor Song tidak menyangka bahwa dia menolak Ragnar, tetapi Ragnar mundur tanpa mengetahui itu sulit. Jadi ia hanya bisa terkekeh dan melambaikan tangannya. Sebenarnya Warnia masih muda dan saya belum mau menikahinya. Lagi pula, kakaknya belum menikah. Ragnar berseru, laki-laki bisa menunggu lebih lama, tapi perempuan tidak bisa. Menikah saat Anda berumur 24 atau 5 tahun adalah tahunan terbaik. Jika Anda menunggu sampai Anda menikah pada usia 30 tahun, nilai Anda sendiri akan sangat diskon. Mr. Song tersenyum tipis. Di depan orang-orang yang sangat menyukainya, usia 24 atau 5 tahun tidak berbeda dengan 30, atau bahkan 40 atau 50 tahun. Tetapi di depan orang-orang yang tidak menyukainya, 20 tahun usia 4 atau 5 tahun, mungkin ada perubahan besar dari usia 26 atau 17 tahun. Oleh karena itu, saya berharap cucu perempuan saya dapat menikah dengan yang pertama daripada yang terakhir. Roger buru-buru berkata, Kakek Song, jika kamu bersedia menikahkan Warnia denganku, aku akan selalu memperlakukannya seperti cinta pertamaku. Tuan Song mengangguk dan berkata, saya yakin Anda akan melakukannya, tetapi itu tergantung pada niat Warnia, bukan saya yang bisa memutuskan. Ragnar merasa sedikit tidak senang. Aku sudah banyak bicara, kamu selalu menolak, anakku bahkan berjanji. Kamu masih menolak? Apa maksudmu? Meremehkan keluarga Wu saya. Setelah hening beberapa saat, dia berkata, Paman Song,
Saya berani bertanya, jika Anda terus menolak kebaikan saya, apakah ada kandidat yang lebih baik untuk keluarga Song daripada Roger? Pastor Song melihat bahwa pihak lain menekan dengan keras setiap langkahnya. Jika dia masih melakukan Tai Chi, pihak lain pasti akan bertahan. Jadi dia mengangguk dan berkata dengan serius, saya tidak ingin menyembunyikannya, saya benar-benar memiliki kandidat yang baik di hati saya. Bagaimanapun, dia menambahkan, Juarnia sebenarnya memiliki kandidat yang baik di hatinya, dan kami berdua optimis tentang orang yang sama. Ketika Roger mendengar ini, dia merasa sangat kecewa. Ia akhirnya bertemu dengan seorang wanita yang membuatnya begitu tergoda. Dia tidak menyangka bahwa keluarga lain tidak akan meremehkannya, dan juga mengungkapkan bahwa dia sudah memiliki kekasih. Ragnar juga merasa kaget, dan ada sedikit amarah yang sulit disembunyikan di mata Pak Song. DMN, penglihatan tuan tua yang buruk ini sangat DMN tinggi, bahkan keluarga Wu kita bahkan tidak bisa melihatnya. Dia pergi ke surga. Memikirkan hal ini, dia mengerutkan kening dan bertanya, Paman Song, karena orang ini dapat membuatmu memandang rendah keluarga Wu, maka dia pasti anak dari keluarga Astcliff? Kakek Song menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, pemuda itu hanyalah orang biasa, bukan anggota keluarga sama sekali. Saya bahkan mendengar bahwa dia adalah seorang yatim piatu dan memasuki panti asuhan pada usia 8 tahun. Ketika Ragnar mendengar ini, dia tiba-tiba menjadi sedikit marah, dan dia berseru, di mana seorang yatim piatu yang bahkan tidak memiliki orang tua selain Roger, dan di mana Anda dapat membuat Paman Song memandangnya berbeda? Old Master Song tertawa dan berkata, terkadang orang tidak bisa membandingkan kekayaan, keluarga, dan latar belakang, dan terkadang mereka memiliki kemampuan lebih dari yang lain. Ragnar mengerutkan kening dan bertanya, Paman Song, menurutmu apakah keluarga kita tidak ada artinya? Tentu saja tidak. Guru tua Song berkata sambil tersenyum, maksudku, orang selalu memiliki kekuatan dan kelemahannya sendiri. Misalnya, Tuan Ragnar baik di mana-mana, tetapi dia tidak bisa bermain bola basket, dan orang lain mungkin tidak ada yang baik, tetapi dalam bola basket sangat bagus, dan seorang gadis tertarik dengan keterampilan bola basket yang terakhir. Ini tidak dapat dikatakan bahwa yang terakhir lebih baik daripada Roger, hanya dapat dikatakan bahwa yang terakhir lebih baik sebagai daya tarik bagi seorang gadis. Pada saat ini, monolog batin Old Song adalah, Ragnar, dari mana asalmu begitu banyak omong kosong? Anda mengatakan banyak. Tidak hanya kamu menjadi cuek dan lupa mundur ketika kamu tahu itu sulit, kamu bahkan terus berkicau denganku sambil menjilat wajahmu. Apakah saya harus menjelaskan kepada Anda bahwa putra Anda hanyalah kotoran di mata saya? Bab 553. Ragnar juga cukup tertekan. Dia pikir dia akan datang dan melamar pernikahan, Tuan Song akan menyetujuinya tanpa ragu-ragu, dan segera menganggap putranya sebagai cucunya. Tapi dia tidak menyangka bahwa Tuan Song tua akan menolak lamarannya berkali-kali. Ini membuat Ragnar merasa terhina. Roger juga mengerutkan kening, dan berkata dengan sedikit ketidakpuasan, Kakek Song, mengapa kamu tidak ingin saudari Warnia menikahiku? Keluarga Wu saya adalah keluarga pertama di selatan Sungai Yangtze. Bahkan jika ditempatkan di Astcliff, berapa banyak yang berani mengatakan bahwa mereka lebih kuat dari kita? Kakek Song meliriknya, tersenyum tipis, dan berkata, Tuan Wu muda secara alami adalah pahlawan di antara orang-orang. Hanya saja masalah emosional ini hampir tidak dapat diperoleh. Bagi Tuan Song, ayah dan putranya tidak memiliki pengetahuan diri, dan mereka tidak dapat berbicara terlalu banyak, jadi mereka hanya dapat mengandalkan bujukan. Roger mendengus lesu, merasa sangat kesal. Saya pikir itu masalah biasa, tetapi ternyata lebih sulit daripada pembelajaran kuno. Tepat ketika dia bosan, Honor kembali. Melihat Tuan Wu dan putranya bertemu di rumah, Honor bergegas maju dan berkata dengan sangat sopan dan sopan, Paman Wu dan Roger, kenapa kalian berdua bebas pulang hari ini? Ragnar tersenyum padanya sedikit dan berkata, Yang mulia, saya baru saja mengirimmu kembali ke Suzhou pagi ini. Saya berencana untuk tinggal di Aurous Hill bersama Roger hari-hari ini untuk mencari tahu siapa yang melakukan ini pada Wuki. Jadi kami datang mengunjungi kakekmu dan berencana untuk tinggal di rumahmu selama beberapa hari. Setelah itu, Ragnar berkata lagi, yaitu kehormatannya, menurutmu, anakku Roger, dan saudara perempuan Warnia, jika kedua orang ini berkumpul, apakah mereka cocok? Ketika Honor mendengar ini, dia berseru, pertandingan yang bagus. Tentu saja pasangan yang bagus. Gadis dan pria yang benar-benar berbakat. Sebuah pertandingan yang dibuat di surga. Ragnar mengangguk puas, dan berkata kepada Tuan Song, Paman Song, Anda telah mendengar kata-kata kehormatan. Saya pikir masalah ini,
Bahkan jika Anda bertanya kepada seluruh keluarga Aurous Hill, semua orang akan memberikan jawaban yang sama dengan Honor. Tuan Song sedikit malu dan tidak menjawab untuk beberapa saat. Di sini, Honor tidak bisa membantu tetapi berseru, "Kakek, betapa baiknya Roger dan Warnia, dan bahwa mereka bersama, untuk kedua keluarga kita, itu juga merupakan persatuan yang kuat." Honor tahu apa yang dipikirkan kakek dan tahu dia ingin Warnia bersama Charlie. Namun, ini tidak bisa diterima oleh Honor, jadi dia juga ingin membujuk kakeknya untuk menyetujui lamaran Wu. Pastor Song tidak menyangka cucunya sendiri akan membantu orang luar berbicara, dan sebaliknya membujuknya. Apakah dia tidak tahu bahwa dia ingin Warnia bersama Charlie? Tuan Song tahu di dalam hatinya bahwa dia mengetahuinya, dan alasan untuk mengatakan ini pasti karena dia tidak ingin melihat hubungan Warnia dan Charlie berkembang. Memikirkan hal ini, Song bahkan merasa tidak puas dengan Honor. Tuan tua hidup sampai usia ini, dia sudah menjadi pria yang baik, yang mulia sangat berhati-hati sehingga dia bisa melihat semuanya sekaligus. Jadi dia berkata dengan ringan, "Yang mulia, dalam urusan saudara perempuan Anda, bukan giliran Anda untuk membujuk saya." Honor merasa sedikit di dalam hatinya, mengetahui bahwa dia telah mengecewakan kakeknya, jadi dia segera menutup mulutnya dengan penuh minat. Paman Boyu masuk dari pintu saat ini dan berkata kepada Emersong, "Emer Wade misi sudah kembali dan sedang memarkir mobil." Bab 554. Baik. Pastor Song mengangguk ringan. Ragnar bertukar pandang dengan Roger. Roger bisa melihat maknanya di mata ayahnya. Dia mendorongnya dan memintanya untuk secara langsung menyebutkan hal ini kepada Warnia. Setelah beberapa saat, Warnia melangkah maju dan melihat Ragnar dan Roger. Pertama dia terkejut, dan kemudian dia juga bergegas maju dengan sapaan yang sopan. Ragnar tersenyum dan berkata kepada Warnia, Warnia, aku sedang membicarakanmu dengan kakekmu." Warnia bertanya dengan takjub, "Bicaralah padaku? Aku ingin tahu apa yang kamu dan kakek bicarakan tentang aku." Roger memandang Warnia saat ini, dan berkata dengan mata penuh semangat, "Warnia, kita sudah saling kenal sejak kita masih muda, dan kita bisa dianggap sebagai kekasih setengah masa kanak-kanak, ditambah dua keluarga kita adalah teman, jadi saya pikir kita bisakah? SS keluarga Song. Jadi saya memohon ayah saya untuk datang dan melamar kakek Song." Kakek Song berkata dia ingin menanyakan apa yang kamu inginkan. "Saya ingin tahu apakah Anda akan memberi saya kesempatan?" Warnia berkata dengan memalukan, Roger, kita berdua tidak bertemu satu sama lain selama beberapa tahun, jadi saya katakan, apakah ini terlalu mendadak?" Roger buru-buru berkata, "Jika Anda merasa ini terlalu mendadak, kita bisa perlahan-lahan membina hubungan, dimulai dengan kencan. Bagaimana perasaan Anda?" Warnia melirik kakeknya, lalu menggelengkan kepalanya meminta maaf dan berkata, Maaf, Roger, saya sudah memiliki seseorang yang saya suka." Roger sangat tertekan, tetapi dia terus bertanya, Warnia, aku mendengar kakek Song berkata bahwa kamu menyukai orang biasa, bukan anak dari keluarga besar. Sebagai cucu dari keluarga Song, kamu menikah dengan orang biasa yang akan membuatmu ditertawakan." "Tidak." Warnia berkata dengan sangat serius, pernikahan adalah masalah cinta. Menikah dengan orang lain melanggar esensi pernikahan. Setelah itu, dia pun membujuk Roger. "Roger, kamu baru saja mengatakan bahwa kita sudah saling kenal sejak kecil, dan saya juga menyarankan kamu untuk tidak memilih jodoh dan pernikahan untuk kepentingan keluarga. Sebagian besar pernikahan ini tidak lama dan tidak bahagia." Roger semakin merasa tertekan saat mendengar ini. "Sial, aku datang ke sini untuk menikah denganmu. Tidak hanya Anda menolak saya, Anda juga menasihati saya untuk tidak menikah demi keluarga? Tai Chi Anda benar-benar luar biasa. Gunakan saja trik ini untuk melempar 1000 kg menjadi 4. Sungguh seorang gadis berusia 20-an. Ragnar juga takjub saat ini. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa Warnia tidak hanya bisa menolak pacaran putranya, tetapi bahkan menggunakan pernikahan keluarga jangka pendek dan ketidakbahagiaan untuk menghalangi jalan yang bahkan lebih mematikan. Ini hanyalah penolakan ganda terhadap Roger. Semakin heran dengan pikiran Warnia, Ragnar semakin berharap Warnia bisa menjadi menantunya. Jika wanita seperti itu bisa menjadi menantu dari keluarga Wu, maka dia pasti akan menjadi penolong yang baik untuk putranya. Pada saat ini, dia sudah mengambil keputusan. Dia akan memenangkan cucu keluarga Song untuk putranya. Oleh karena itu, Ragnar melangkah maju untuk mengambil foto Roger, yang sedikit tertekan, dan berkata sambil tersenyum, "Kamu dan Warnia sama-sama anak muda. Anda benar-benar harus menganjurkan kebebasan cinta dan kebebasan menikah, jadi Anda tidak dapat mengingat hal semacam ini.
Kamu masih muda dan punya banyak waktu, jadi jangan khawatir untuk saat ini. Ketika Tuan Song melihat bahwa Ragnar akhirnya tidak lagi agresif, dia lega, jadi dia mengangguk, memanggil Boyu, dan memerintahkan, kamu harus mengatur Ragnar dan Roger di ruang tamu dulu. Jangan lalai. Beritahu Koki untuk menyiapkan makan siang dengan cepat dan menghibur mereka berdua di siang hari. Boyu dengan cepat setuju dan berkata kepada Ragnar dan Roger, kalian berdua, tolong ikuti saya ke ruang tamu. Ragnar mengangguk, dan berkata kepada keluarga Song, sampai jumpa di restoran. Setelah pergi, keduanya mengikuti Boyu dan pergi ke kamar tamu. Setelah memasuki ruang tamu dan menutup pintu, Roger berkata dengan cemas, ayah, Old Master Song terlalu dibenci. Dia bahkan tidak melihatku. Ragnar tersenyum acuh tak acuh, dan berkata, jangan panik, selidiki dulu hari ini untuk melihat apakah Warnia benar-benar milik hatinya, dan jika demikian, aku akan mencari tahu siapa pria itu. Bab 555. Siapa itu? Mendengar perkataan Ragnar, Roger tampak menghina dan berkata dengan marah, ayah, di antara anak muda di Aurous Hill, yang berani menyebut dirinya dewa dan suci di hadapanku? Tidak peduli siapa dia, di depanku, itu hanya bisa menjadi sampah. Biarpun itu naga di langit, dia tak bisa menahannya di depanku. Saat dia berkata, wajahnya merosot, dan dia berkata, lagu guru tua ini benar-benar sedikit bodoh. Biarkan Warnia menikahiku, adalah kehormatan keluarga mereka. Keluarga Song ini benar-benar hebat, beraninya mereka meremehkanku. Ragnar berkata dengan ringan, Roger, jangan lupa bahwa ini adalah keluarga Song. Berbicara omong kosong dalam keluarga Song, jika sampai ke telinga keluarga, apakah Anda masih ingin memiliki ruang untuk mediasi? Ketika Roger mendengar ini, dia menutup mulutnya karena terkejut. Ragnar menghela nafas dan berkata, kamu masih terlalu tidak sabar untuk melakukan sesuatu. Jika Anda menemui masalah di masa depan, Anda harus lebih tenang. Roger buru-buru berkata, maaf ayah, saya terlalu impulsif. Ragnar berkata, Song telah cerdik sepanjang hidupnya, kalau tidak dia tidak akan bisa membuat bisnis keluarga seperti itu. Karena itu, dia tidak boleh membuat kesalahan yang membingungkan. Jika Warnia sangat menyukai orang biasa yang polos, dia pasti tidak akan setuju. Jangankan mendukung, jadi saya curiga pihak lain seharusnya sedikit nyata. Cahaya dingin melintas di mata Roger dan berkata, ayah, saya belum pernah mendengar tentang orang muda yang luar biasa dalam keluarga Aurous Hill. Selain itu, di seluruh Aurous Hill, mereka menghormati keluarga Wu. Ragnar berpikir sejenak dan berkata, kamu juga mengatakan bahwa keluarga Wu dihormati di selatan sungai Yangtze, tapi melihat seluruh negeri, kita masih tertinggal jauh. Keluarga tersembunyi yang sangat kuat itu pada dasarnya bercokol di East Cliff. Jadi saya curiga, kekasih Warnia yang disebutkan oleh Tuan Song mungkin adalah keturunan dari salah satu keluarga East Cliff. Roger sangat cemas dan bertanya dengan cepat, ayah, apa maksudmu? Ragnar berkata dengan dingin, malam ini, saya akan mengadakan perjamuan di Classic Manshaft di Aurous Hill. Saya akan memanggil beberapa kepala keluarga Aurous Hill lainnya untuk datang menemui saya. Saya yakin mereka akan ada di sana setelah mendengar nama keluarga Wu saya. Saat ini, Boyu datang dan mengetuk pintu, dan berkata di luar pintu, Ragnar, Tuan Roger, Tuan Song mengundang Anda ke ruang makan untuk makan siang. Baik. Ragnar menjawab dan berkata, tolong beritahu Paman Song, kita akan ke sana nanti. Saat dia berkata, Ragnar merendahkan suaranya lagi dan berkata kepada Roger, saya memiliki dua tujuan untuk perjamuan ini. Pertama, biarkan orang-orang dari keluarga Aurous Hill membantu kami menemukan petunjuk tentang kakakmu. Tanyakan tentang pria yang disukai Warnia, temukan dia dan lihat siapa dia. Jika itu adalah keturunan dari keluarga besar, kita akan menemukan cara untuk menyelamatkannya. Jika itu benar-benar orang biasa, biarkan dia menghilang dari dunia ini. Roger sangat gembira dan dengan cepat setuju. Ayah, saya mengerti. Saat ini, Charlie sudah menyiapkan makan siang, dan dia sedang makan bersama istrinya Claire dan ayah mertuanya. Saat makan, Jacob tampak sangat bersemangat, dengan senyuman penuh harap di wajahnya, tanpa ada sesuatu yang menggembirakan. Ibu mertua lainnya mengerutkan kening, menatap Yakub, dan bertanya, jika kamu tuan tua yang buruk, tersenyum begitu celaka, apa yang kamu lakukan salah? Mengapa? Dengan tergesa-gesa Jacob berkata, teman-teman lama kita sudah membuat janji untuk kembali ke alma mater mereka untuk berkumpul di sore hari, dan kita akan mengundang mantan guru kelas kita untuk datang bersama.